Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 0221191180. Di sini saya akan menjelaskan SC atau Supply Chain dan SCM atau Supply Chain Management. Baik, yang pertama adalah SC atau Supply Chain. SC merupakan suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari produser atau produsen melalui jasa penyalur pabrik-pabrik dan gudang untuk sampai kepada pelanggan akhir. Dan yang kedua adalah Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan kegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan barang mentah menjadi barang jadi. Atau SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyedia bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya gambaran SCM hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi pada kenyataannya sistem SCM akan melibatkan banyak pihak. Di antara lain adalah supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Julianto. NPM saya 0221191183. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aliran yang terdapat di dalam SCM. Di dalam SCM terdapat 3 aliran, yaitu aliran material, aliran informasi, dan aliran keuangan. Aliran material yaitu adalah aliran yang mengaliri dari hulu upstream ke hilir downstream. Aliran ini melibatkan arus produk fisik dari supplier sampai konsumen melalui jaringan rantai. Contoh, bahan baku atau bahan mentah yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai, dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Lalu, aliran informasi adalah aliran yang bisa mengaliri dari 2 arah, seperti dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Aliran ini meliputi ramalan permintaan, pemesanan, dan laporan status pemesanan. Arus ini berjalan 2 arah antara konsumen akhir dan penyedia material mentah. Yang ketiga, aliran keuangan, yaitu aliran yang mengaliri dari hilir ke hulu atau kebalikan dari aliran barang. Aliran ini meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, tagihan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harik Alpasa, NPM 0221191178. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen supply chain management. Komponen supply chain management terdiri dari 3. Yang pertama itu ada upstream supply chain. Upstream supply chain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan supplier yang terlibat melalui jaringan SCM, yang aktivitas utamanya yaitu adalah pengadaan. Contohnya yaitu memasok bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Bahan baku di sini yang dimaksud adalah bahan baku utama maupun bahan baku penunjang. 2. Ada internal supply chain. Internal supply chain merupakan semua aktivitas in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan bahan baku dari supplier ke dalam produk yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan. Terakhir, itu ada downstream supply chain. Downstream supply chain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan pengiriman kepada customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Dermawan. Saya akan menjelaskan tentang tipe supply chain. Tipe supply chain dibagi menjadi 4. Yang pertama, integrate make to stock. Tipe ini merupakan proses pelacakan permintaan konsumen pada waktu yang sama
atau real time sehingga proses produksi dapat menyediakan persediaan ulang barang secara lebih efisien. Integrasi dalam tipe ini biasanya dapat dilakukan dengan sebuah sistem informasi yang memadai dalam sebuah perusahaan. Nomor 2, continuous replacement. Tipe ini merupakan cara perusahaan untuk memenuhi persediaan ulang secara tetap dengan bekerja sama dengan pemasok atau perantara. Apabila proses penyediaan melibatkan banyak pengiriman sehingga biaya menjadi tinggi, maka proses supply chain pun akan buruk. Untuk itu diperlukan integrasi ketat antara proses pemenuhan pesanan dan proses produksi. Yang ketiga, ada build to order. Penerapan tipe ini terjadi apabila perusahaan dapat langsung produksi saat konsumen melakukan permintaan atau pemesanan. Yang keempat, ada Camel Assembly. Camel Assembly merupakan modifikasi singkat dari model build to order. Pada model ini, komponen produk digabungkan dan dirakit selama pergerakan arus produk melalui saluran distribusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh proses supply chain pada alur pabrik pembuatan baju. Yang pertama adalah pertama kali pabrik pembuatan baju menerima kain dari supplier pabrik. Setelah mendapatkan kain, pabrik baju kemudian mengolah kain tersebut dalam bahan mentah menjadi barang jadi. Itu disebut manufaktur. Setelah produk baju telah diolah, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman kain tersebut kepada para agen. Dan tahap selanjutnya, produk baju sampai ke tangan agen untuk dikirim ke kios-kios setempat. Itu disebut wholesaler. Dan tahap berikutnya, produk baju sampai ke kios-kios untuk dipasarkan kepada konsumen. Itu yang disebut dengan retailer. Dan yang terakhir adalah produk baju sampai ke tangan konsumen. Di sini konsumen melakukan pembayaran. Dari pembayaran tersebut, alur produksi baju pun kembali.